Karena kita mempunyai tanah adat, tanah wilayah, yaitu sebelum merdeka Republik Indonesia ini. Tanah adat, tanah wilayah kita itu diakui oleh Kerajaan Siak. Jadi kalau sudah yang mendahului mengatakan kita mempunyai tanah adat, tanah wilayah, yaitu orang Raja Siak, berarti kita sudah sah. Soalnya kita belum merdeka di 1901 itu. Jadi harapan kita seterusnya, jangan lagi kita diam dan lalai karena terlena. Mungkin ada yang tidak membuat kita merasa senang untuk mengurus wilayah kita sendiri, tetapi kita masih tegur dengan janjian seperti dari pihak pemerintah, yaitu masalah pekerjaan. Mungkin kalau pekerjaan di mana saja kita dapat, tetapi kalau hak wilayah kita harus kita pertahankan. Seperti Indonesia adalah NKRI itu harga mati, dan hak wilayah kita juga Sakai adalah harga mati bagi kita orang Sakai. Jangan mau tinggal diam. Kalau kita lihat sekarang ini, apalagi masa peralihan Pertamina peralihan Chevron ke Pertamina ini, kita sudah dianggap tidak ada Sakai di bumi Lancapur. Kenapa saya bilang tidak ada Sakai? Kita setiap ada pertemuan, setiap ada perundingan, baik pun tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan ke pusat, kita sama sekali tidak dihargai. Ada beberapa orang tokoh Sakai yang mewakili Sakai seluruhnya, menurut dia. Sementara kita yang pemilik tanah adat dan wilayah tidak pernah menyerah pada siapapun untuk mengurus hak wilayah kita. Selagi ada batin Beromban dan Sultan ini, kita yang mempertahankan hak-hak kita dan tak pernah kita memberikan kepada siapa. Soal ini mengenai wilayah ini adalah dari turun temurun, dari nenek moyang kita sampai seterusnya dan sampai kita saat ini. Jadi mulai saat ini kita marilah sama-sama untuk memperjuangkan hak kita. Jangan lagi hak kita ini orang lain yang menikmatinya. Dari puak-puak lain yang mengatakan beliau adalah pemilik tanah adat, pemilik daerah, yaitu di Kota Duri, sementara kita yang punya di Kecamatan Mandau, Batin Sulapan, Pinggir, dan Talang Mandau. Tidak ada orang lain yang memiliki adat istiadat atau hak wilayah. Yang jelas kita orang Sakai. Mungkin dari suku-suku lain beliau mempunyai tanah adat, tanah wilayah itu menurut sejarah beliau dan juga di mana beliau lahir dan di mana beliau dibesarkan, bahkan di kampung beliau baru boleh katakan tanah adatnya. Kalau kita ini lahir kita dari datuk nenek kita, moyang kita lahir di sini, berarti kita pemiliknya. Jangan lagi ada seperti Melayu dari Rokan dibilang dia penduduk Riau, dia penduduk Kecamatan Mandau, dia asli Mandau. Tidak. Yang asli Mandau adalah kita orang Sakai, dan yang asli di Kecamatan Mandau dan 4 kecamatan ini adalah orang Sakai. Mulai dari Minas sampai ke Dumai, itu adalah hak Sakai, dan itu adalah setiap 13 batin itu sudah mempunyai tanah adat dan tanah wilayah, dan ada kepala sukunya masing-masing. Dan kalau sekarang sudah banyak yang mengakui masalah perundingan di Pertamina, maupun sekarang sudah ada mendengar Buma, itu adalah atas nama milik mereka. Mungkin mereka adalah mempunyai hak mereka sendiri, tapi bukan mereka harus berdiri di tanah adat dan wilayah kita. Jadi harapan kami dari Kepala Suku Sultan Botuah, kita ada 4 batin ini bukan berarti kita bersatu, tetapi kita sama berjuang. Kalau kita bersatu berarti satu tanah adat kita bersama, tidak. Tetapi keempat kepala suku ini adalah mempunyai tanah adat dan tanah wilayah, maka kita mari sama-sama memperjuangkan. PHR kabarnya mau masuk lagi tanggal 8 Agustus. Sementara kita masih seperti ini juga. Belum dikatakan dibawa berunding, belum juga dikatakan ditinggal, belum tahu kita. Tetapi tanggal menjelang tanggal 8 ini kita harus membuat gerakan atau gebrak agar mereka itu tahu bahwa kita adalah pemilik tanah adat, tanah wilayah. Jangan kita tinggal diam. Sekarang orang sudah bikin spanduk, sudah bikin kayak orang mau kampanye beleho, sementara kita belum ada nampak muncul. Jadi harapan kami, apalagi di sini ada dari satu organisasi, yaitu organisasi Sakai, yaitu dari MSR ini, yaitu Majelis
Sake Riau ini adalah motor daripada suku yang bergabung. 4 kepala suku ini adalah majelis. Jadi harapan kami kepada anak keponakan kami, pengurus majelis, kami sudah sepakat bahwa majelis ini adalah perpanjangan tangan daripada kami batin-batin, karena kami keterbatasan ada di pihak kami, yaitu dari kepala suku. Mungkin di segi pendidikan kami kurang, di segi pengalaman juga kami tidak begitu banyak. Jadi harapan kami agar pada majelis tolong dibantu kami dan bersama-sama dengan kami. Bukan berarti membantu kami ditinggalkan. Tidak, kami ikut bersama-sama memperjuangkan hak kita ini. Dan kembali masalah kesepakatan kita di Desa Sebangar, itu menentukan tata batas adat di antara Sutan Batuah dengan Bromban Petani, yaitu Desa Petani, dan Sutan Batuah dengan Pinggir, yaitu Kecamatan Pinggir, dan Sutan Batuah dengan Bromban Pauh, Sri Pauh, yaitu daerah Libo, dan seterusnya. Jadi harapan kami kepada batin-batin yang ada bersempadan ini barat tanah, apalagi ini mengenai wilayah, mari kita sama untuk menjaga perbatasan kita, dan juga kita harus saling mengerti dengan sejarah apa yang ada dibikin oleh orang tua kita. Jangan melebih dan jangan dikurangi. Tetapi namunnya harapan kita seperti itu, namun akan terjumpa juga di lapangan itu lebih dan kurang, kita harap maklumi. Karena zaman dulu batas kita adalah alam, yaitu berupa sungai, bukit-bukitan. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi, sungai sudah habis, dijadikan kanal oleh perusahaan, sungai sudah dipindah, bukit-bukit sudah digundul oleh perusahaan. Jadi maka kita kembali mencari